wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Aisyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu ISO 56001. Yang sebelumnya kita sudah membahas apa itu ISO dan ISO 56000. Nah, ISO 56001 ini atau bisa disebut Innovation Management System atau sistem manajemen inovasi adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan nilai, baik nilai finansial maupun non-finansial. Nah, nilai ini diwujudkan melalui proses inovasi yang sistematis dan berulang untuk mengidentifikasi peluang, menciptakan dan memvalidasi konsep, serta mengembangkan dan menerapkan solusi bagi pengguna, pelanggan, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, di dalam sistem manajemen inovasi ini memiliki 10 clauses. Yang pertama ada scope, yang kedua ada normative reference, yang ketiga ada terms and definition, yang keempat ada context of the organization, yang kelima ada leadership, yang keenam ada planning, yang ketujuh ada support, yang kedelapan ada operation, yang kelima ada performance evaluation, dan yang terakhir ada improvement. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas 2 clauses saja, yaitu context of the organization dan leadership. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu context of the organization atau konteks organisasi. Nah, context of the organization ini memiliki 4 komponen yang harus dipahami dalam memahami konteks organisasi untuk keperluan manajemen inovasi. Yang pertama ada understanding the organization and its context, yaitu memahami organisasi secara menyeluruh termasuk kondisi internal dan eksternal yang memengaruhinya. Yang kedua ada understanding the needs and expectation of interest parties, yaitu memahami apa yang dibutuhkan akan diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder seperti pelanggan, mitra, regulator, dan lain-lain. Yang ketiga ada determining the scope of the innovation management system, yaitu menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen inovasi sejauh mana inovasi itu akan diterapkan, seperti innovation intense atau tujuan atau niat utamanya. Yang kedua ada scope of the innovation management system atau batasan dan cangkupan sistem manajemen inovasi secara teknis dan strategis. Yang terakhir itu ada innovation management system, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola inovasi dalam organisasi yang meliputi struktur, prinsip, proses, dan kebijakan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai leadership atau kepemimpinan. Nah, leadership ini adalah komponen atau bagian yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan dalam implementasi sistem. Nah, leadership ini menekankan beberapa peran penting dalam mendorong dan menjaga inovasi di organisasi. Nah, beberapa peran pentingnya itu yaitu 1. Leadership and commitment. Nah, di dalam leadership and commitment ini juga ada beberapa pengelompokan. Yang pertama ada general, yaitu pimpinan puncak menunjukkan komitmen dan peran aktif terhadap sistem manajemen inovasi. Yang kedua ada focus and value realization, yaitu menjaga agar inovasi benar-benar menghasilkan nilai yang berkelanjutan, baik itu finansial maupun non-finansial. Yang ketiga ada change management, yaitu mendorong budaya organisasi yang adaptif dan siap menghadapi perubahan demi mendukung inovasi. Nah, yang kedua ini ada innovation policy. Nah, innovation policy ini dibagi menjadi 2, yaitu menetapkan kebijakan inovasi dan mengkomunikasikan kebijakan inovasi. Nah, menetapkan kebijakan inovasi ini yaitu kebijakan inovasi harus sesuai dengan visi misi organisasi dan mendorong budaya inovatif. Nah, untuk mengkomunikasikan kebijakan inovasi ini yaitu kebijakan harus dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh elemen organisasi. Nah, yang ketiga itu ada innovation strategi. Nah, innovation strategi ini juga dibagi menjadi 2 dan hampir mirip dengan innovation policy, yaitu ada menetapkan strategi inovasi dan mengkomunikasikan strategi inovasi. Nah, untuk menetapkan kebijakan inovasi ini yaitu menyusun strategi inovasi yang konkret dan selaras dengan tujuan organisasinya. Nah, yang keempat ada innovation culture. Innovation culture yaitu budaya yang mendukung inovasi, misalnya terbuka, kolaboratif, berani mengambil resiko, dan berorientasi pada
perbaikan yang berkelanjutan. Yang kelima ada roles, responsibilities, dan authorities. Nah, roles, responsibilities, dan authorities yaitu menetapkan siapa yang melakukan apa, wewenang siapa, dan tanggung jawab siapa dalam sistem inovasi. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari ISO 56001. Nah, ISO 56001 ini bukan hanya tentang menghasilkan ide baru, tetapi tentang mengelola inovasi secara strategis dan terstruktur untuk menetapkan nilai nyata dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.